Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan membahas tentang Pancasila dalam sejarah bangsa. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Ulila Ridwan dari Prodi Antropologi. Saya Andi Nurfatihana Putasari dari Prodi Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya Jessica Buslai dari Prodi Fisika. Saya Nurfadila Musmulyadi dari Prodi Antropologi. Saya Nadia Ramadhani Arifin dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Aura Melasari dari Prodi Antropologi. Perkenalkan, nama saya Margarita Gabungan dari Prodi Antropologi. Perkenalkan, nama saya Rikal Maulutanan dari Prodi Fisika. Perkenalkan, saya Saskia Cynthia Devi dari Prodi Antropologi. Perkenalkan, saya Kaki Sultiga Tanjung dari Prodi Fisika. Baik teman-teman, saat ini kita akan menelusuri bagaimana Pancasila lahir, berkembang, dan bagaimana nilai-nilainya relevan pada generasi muda saat ini. Yuk kita simak videonya. Sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai yang menjadi dasar dari pembentukan Pancasila sebenarnya sudah tumbuh di dalam budaya masyarakat Nusantara. Tradisi seperti gotong royong, musyawarah, toleransi, dan hidup rukun sudah menjadi ciri khas bangsa ini sejak masa kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Majapahit. Misalnya, Kerajaan Majapahit yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini menunjukkan nilai persatuan ini sudah mengakar jauh sebelum Indonesia menjadi berbentuk sebuah negara. Jadi, Pancasila ini bukan merupakan ide yang berasal dari luar, tetapi nilai asli dari bangsa Indonesia yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah dasar negara. Proses resmi perumusan Pancasila dimulai pada saat sidang BPUPKI, yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Saat itu, Insinyur Soekarno menyampaikan sebuah pidato monumental untuk mengusulkan 5 dasar negara awal. Yang pertama yaitu kebangsaan, yang kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga yaitu demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan. Pidato ini menjadi tonggak awal penting berdirinya sebuah konsep Pancasila. Setelah itu dibentuklah Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini menjadi rumusan awal dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Untuk menjaga persatuan bangsa pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan perubahan pada sila pertama dan mengesahkan secara final Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila kini telah masuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila pertama menekankan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan dan memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Nilai ini mengajarkan toleransi keberagaman antar umat beragama. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menegaskan penghargaan terhadap martabat manusia tanpa diskriminasi. Nilainya tercermin pada sikap saling menghormati dan menjunjung hak asasi manusia. Sila ketiga menekankan bahwa pentingnya menjaga keutuhan bangsa yang beragam di Indonesia seperti suku, budaya, dan agama. Nilai ini tercermin dari adanya sikap saling menghargai perbedaan dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan. Jadi sila keempat yang berbunyi kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjelaskan bahwa seluruh keputusan diambil secara bermusyawarah, bukan dari paksaan individu atau kelompok lainnya, dan ini menjadi dasar demokrasi kita hari ini. Sila kelima bermakna bahwa negara harus mewujudkan kesejahteraan yang merata, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga kesempatan ekonomi. Tidak boleh ada ketimpangan yang merugikan rakyat.
Semenjak Indonesia merdeka, Pancasila mengalami dinamika penerapan. Pertama, pada Orde Lama, Pancasila digunakan sebagai dasar negara atau pedoman di kehidupan politik. Pada Orde Baru, Pancasila ditekankan melalui pelataran keempat. Melalui praktis ini, meskipun tidak mencerminkan nilai-nilainya. Saat memasuki masa reformasi, Pancasila kembali dipahami dan dibuka secara lebih terbuka dan demokratis. Hari ini, era digital Pancasila menjadi pedoman sangat penting untuk menghadapi tantangan berupa hoax, ujaran kebencian, polarisasi politik, dan intoleransi. Generasi muda mempunyai peran besar dalam menjaga nilai-nilai Pancasila. Di tengah derasnya arus informasi global, Pancasila menjadi identitas sekaligus pedoman moral. Contohnya, yang pertama menggunakan media sosial dengan bijak, membangun lingkungan kampus yang inklusif, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, serta menghargai perbedaan pendapat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sekedar teks dalam Undang-Undang Dasar, melainkan nilai-nilai yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari perjalanan sejarah panjang hingga penerapannya hari ini, Pancasila membuktikan dirinya sebagai dasar negara yang mampu menjaga persatuan bangsa negara Indonesia. Untuk itu, dari video ini kami berharap teman-teman dapat memahami bahwa Pancasila tidak hanya penting secara historis, tetapi juga relevan bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton.